Ya, Mas Semua Heno, lawan debat yang akan Pak tampil Mahfud kan besok juga kami anggap mengatakan sebagai tidak hanya kompetitor Gus yang Imin baik. yang menjadi lawan berat, tapi Gibran juga berat ya. Tapi pertanyaannya begini Mas Betul, Heno, betul. berat secara kapasitas seorang Mas Gibran atau berat karena seorang pembantu presiden, Menko akan berdebat dengan anak presiden? Enggak ada yang berat dalam positioning semacam itu. Kalau sudah tampil di panggung KPU itu kami semuanya sudah melepaskan masing-masing jabatannya. Mau sebagai Menko Polhukam, sebagai wali kota, sebagai wakil ketua DPR itu semuanya sudah lepas semua. Yang ada di situ adalah para calon wakil presiden. Yang saya rasa pengalaman beliau semuanya lah yang menentukan. Jadi berat nggak berat itu tergantung kepada bagaimana kita memaknai, dan kita tahu Cak Imin punya pengalaman panjang di pemerintahan yang itu juga akan menjadi satu variabel yang akan menambah dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Jadi kita Baik, asik-asikan, kita rasa bahwa masyarakat Indonesia berhak melihat kualitas yang terbaik dan oke, orisinil dari para cawapres. baik. Sekarang ke Mbak Putri. Mbak Putri, hari ini kami melihat ada cuitan dari salah seorang anggota TKN Prabowo Gibran. Coba kita simak terlebih dahulu cuitan dari Andi Arief berikut ini. Menurut Undang-Undang Dasar, Wapres itu ban serep, tidak punya tanda tangan kebijakan. Kalau Presiden menugaskan kewenangan itu bagian kewenangan Presiden. Debat Cawapres itu pepesan kosong. Mbak Putri, kok bagian dari TKN Prabowo Gibran ngomong debat Cawapres itu pepesan kosong? Ya, saya yakin sebenarnya Mas Andi di situ merepresentasikan dirinya sendiri, pandangannya sendiri, bukan bukan merepresentasikan pemikiran dari TKN, dan kalau dari kami tentunya sangat menghargai ajang debat cawapres ini karena memang inilah saatnya nanti Mas Gibran juga menyiarkan terkait dengan konsep yang telah beliau implementasikan di Solo dan memang sudah berhasil. Jadi kan selama ini pasti orang juga penasaran gitu, kiprah beliau di Solo ini kan seringkali mendapatkan pujian dan penghargaan juga. Kita tahu kalau dari portofolio ekonomi semenjak Mas Gibran jadi wali kota di situ daripada saat pandemi pertumbuhan ekonominya minus 1,74% sampai dengan di tahun 2022 setelah Mas Gibran bekerja itu bisa naik sampai 6,2%, dan di situ rata-rata nasional lewat, bahkan Provinsi Jawa Tengah juga lewat untuk pertumbuhan Oke. ekonomi. Terus juga dalam hal pendapatan asli daerah, Mas Gibran berhasil melipat gandakan dari hanya 400 miliar sampai dengan akhirnya jadi 1,9 triliun di tahun 2022. Jadi kan pencapaian seperti ini kan tidak datang serta-merta. Banyak strategi di situ yang beliau lakukan, peningkatan UMKM, sektor pariwisata juga beliau benahi, industri ekonomi kreatif yang selama Oke. ini juga menjadi bagian dari keseharian beliau sebagai seorang entrepreneur dan juga anak-anak muda yang sangat peduli terhadap ekonomi kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi Oke. hal-hal seperti ini kan juga sebenarnya perlu kita terus dorong di Indonesia Ya. supaya angkatan kerja kita yang baru yang mungkin sekarang masih membutuhkan penyerapan lapangan kerja yang lebih luas lagi nanti bisa memanfaatkan pangsa ekonomi digital kita yang sangat besar, 40% dari pasar ASEAN, tapi sampai sekarang belum bisa kita optimalisasi. Dan inilah saatnya anak-anak muda untuk menunjukkan bahwa kita ini bukan hanya sekedar yang orang-orang sering bilang generasi rebahan gitu, yang hanya menunggu untuk dikasih ikannya Baik. saja, tapi tidak mau Oke. dikasih kail. Berarti Jadi Mbak itulah Putri menurut Mas Gibran debat Cawapres itu penting ya untuk menyampaikan gagasannya ya, bukan sekedar pepesan kosong seperti kata anggota TKN Prabowo Gibran Andi Arief ya? betul. Mas Gibran juga sudah sering berdiskusi dengan tim pakar, dewan pakar dari TKN yang banyak juga datang dari profesor bidang ekonomi, akademisi yang bergelut di bidang pembangunan infrastruktur, dan beliau juga seringkali menyerap aspirasi dari masyarakat, mengevaluasi visi misi dan juga program kerja yang telah disusun di tim kampanye dan menyesuaikan dengan kebutuhan perekonomian kita sekarang. Jadi Oke. dengan ekonomi kita sekarang yang juga terus berubah, adanya perang, pandemi juga sekarang naik lagi, tentu akan perlu terus disesuaikan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan. Baik, oke. Mas Tommy, tadi pertanyaan saya Ya, sebelum jeda adalah apakah Gus Imin yang katanya sudah siap untuk mengikuti debat nanti akan tampil dengan menyelepet lawannya yang lain atau sudah siap juga untuk diselepet oleh lawannya yang lain?
Saya kira nanti menurut saya ini Gus Imin akan lebih banyak menyelepet lawan-lawannya ya. Karena memang Gus Imin ini terbiasa dan selalu dalam forum-forum apapun itu untuk berdiskusi, untuk berdebat, even itu untuk mengambilkan keputusan dalam partai, yaitu selalu mengedepankan yang namanya dialog, yang namanya diskusi. Bahkan beliau juga kalau ada dari kita kader-kader itu menyampaikan sesuatu, beliau debatkan gitu. Jadi memang dengan karakter beliau yang seringkali senang diskusi di dalam forum apapun, pasti itu dalam keadaan siap selalu, siap siaga kapanpun, dimanapun beliau akan mengeluarkan ide dan juga pikirannya. Jadi pandangan saya justru nanti Gus Imin itu akan tampil brilian, akan tampil mengeluarkan semua ide-ide gagasan dia untuk membangun negara kita tercinta ini. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Dan terakhir ke Mas Umam. Mas Umam, apa yang bisa dipelajari oleh masing-masing cawapres dari debat capres yang lalu? Apakah soal penyampaian gagasan yang lebih konkret atau persoalan mengelola emosi saat menjawab pertanyaan lawan? Ya, saya pikir para cawapres harus belajar betul dari dinamika di debat pilpres kemarin, di debat capres kemarin, di mana forum kemarin itu lebih banyak fokus pada upaya untuk mencungkil ego-ego para elit gitu. Sehingga kemudian terkait dengan konteks tawaran solusi, elaborasi kebijakan strategis tidak banyak kemudian terelaborasi di sana. Maka kalau misalnya kemudian di sini saya tadi mohon maaf secara tempo ternyata konteksnya besok bisa bicara tentang konteks ekonomi dan tampaknya dari beberapa pihak sudah mulai memanaskan situasi dengan menyampaikan kritik-kritik terbuka. Misalnya apa yang disampaikan oleh Cak Imin, kritik terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak dinikmati oleh masyarakat di akar rumput. Saya pikir itu adalah salah satu munisi yang bisa dimanfaatkan untuk menembak jantung pertahanan lawan. Dalam konteks ini adalah kekuasaan yang berjalan. Dan di saat yang sama saya berkeyakinan Gibran akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah defensif. Meskipun tampaknya Gibran juga barangkali akan diuntungkan dengan situasi besar yang agak underestimate kemampuan dia, agak menganggap remeh kemampuan dia. Nah artinya kalau misal kita merujuk pada teori relative depreciation, kalau misal kemudian ada gap antara harapan dengan kenyataan, ada gap perubahan, maka kalau misal Gibran dengan sikap, dengan persiapan yang memadai, bisa menunjukkan kemampuan lebih, maka itu bisa menciptakan lompatan. Tetapi semua bergantung pada persiapan Gibran. Sementara yang perlu diantisipasi adalah Pak Mahfud. Pak Mahfud per hari ini relatif tidak memiliki track record yang cukup memadai di dalam konteks kebijakan-kebijakan ekonomi. Tentu yang memiliki kedekatan adalah terkait dengan konteks kepastian hukum yang tentu memiliki korelasi kuat dengan dunia investasi, kemudian konteks ekonomi makro secara general. Tetapi yang menjadi hal yang perlu diantisipasi adalah 03 relatif memiliki basis prinsip dalam konteks koalisi yang agak tanggung. Ketika kemudian akan mengkritik, maka kemudian lebih pro dengan narasi perubahan. Ketika akan kemudian mendukung pro keberlanjutan, justru berada di bawah subordinasi dari 02 itu sendiri. Maka kemudian dilema di kubu 03 tampaknya harus diantisipasi. Nah di level inilah Pak Mahfud harus tampil secara genuin, betul tadi, dengan menunjukkan pada konteks apa yang kemudian bisa dianggap menghadirkan basis argumen yang cukup kredibel dan bukan hanya sekedar gimmick atau mencungkil ego para lawan, tetapi betul-betul bisa menghadirkan sebuah solusi dan tawaran kebijakan yang lebih memadai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.